Baik, salam Bapak Ibu Saudara. Ya, pada saat ini kita akan belajar memperdalam Alkitab, menggali Alkitab yang terambil dari 2 Timotius ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Nah, di situ dikatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat yang ke-22, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal ini menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikuti mereka pada kehendaknya. Nah, kita akan belajar di sini menggali Alkitab dari ayat yang dari 2 Timotius ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Nah, ayat yang ke-20 kita melihat, memahami dalam situasi yang dialami oleh Timotius dalam keluarganya. Dia menjadi berkat dalam keluarganya. Nah, bagaimana dengan kita? Mari kita lihat dan pahami seksama. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk memahami isi Alkitab dari 2 Timotius ini, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Nah, di 2 Timotius ini, Timotius menjadi berkat dalam keluarganya. Ya, dia di mana dia melakukan segala hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dalam keluarga kita? Apakah kita menjadi berkat dalam keluarga kita? Itu makan kita harus memahami dan belajar menggali setiap isi Alkitab di dalam kitab 2 Timotius ini. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, yang saya temukan menurut saya di ayat yang ke-22 ini sampai ayat yang ke-25, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, dan kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, ayat yang ke-22 ini, kita menjauhi hawa nafsu orang muda. Ya, nafsu orang muda sangat tinggi Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita menjauhinya? Nah, dengan cara kita harus mengejar keadilan. Yang kedua, kesetiaan. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan. Nah, kasih, kita harus memiliki kasih. Kita harus mengasihi setiap orang-orang di sekitar kita. Seperti Timotius, dia mengasihi saudaranya, dia mengasihi semua keluarganya. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba Tuhan yang terambil dari ayat yang ke-22 sampai ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ya, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan menghindari segala sesuatu.
salah satu contohnya yang harus kita hindari adalah nafsu orang muda. Nah, saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ya merenungi, memahami apa sih maksud dari 2 Timotius ini? Apa sih maknanya bagi kehidupan kita? Mari kita merenungi Bapak Ibu Saudara. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara untuk bisa memahami dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Baik, mungkin Bapak Ibu Saudara udah menemukan apa maksud dari 2 Timotius ini. Nah, biarlah ini menjadi pedoman dalam setiap keluarga kita, dimanapun kita berada. Ya, bisa kita terapkan dalam keluarga kita. Ya, bagaimana menghindari nafsu orang muda, dan bagaimana si orang hamba Tuhan menghindari hal-hal seperti itu. Seperti yang terambil dari 20 ayat yang 24. Sedang seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Nah, sebagai hamba Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, ya kita harus bisa cakap mengajarkan kepada mereka kebenaran. Ya, kita harus sama-sama belajar, dan juga kita harus ramah, kita harus lemah lembut, kita harus sabar. Itulah tugas sebagai hamba Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Timotius dalam keluarganya. Ya, dia cakap mengajar, dia sabar menghadapi situasi keluarganya, dan juga dia lemah lembut untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap keluarganya yang bersama-sama dengan dia. Dan juga dia juga bisa menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, itulah tugas sebagai hamba Tuhan. Memang sulit Bapak Ibu ya. Ya, banyak proses yang kita lalui pas kita menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu semua tidak gampang. Kita harus melalui setiap proses-proses yang memproses kehidupan kita. Apakah kita tulus untuk melayani Tuhan? Apakah kita setia untuk melayani Tuhan? Itu yang harus kita pahami dan harus kita tanamkan dalam hidup kita Bapak Ibu, yaitu kita harus lemah lembut. Kita harus memiliki kasih seperti Tuhan lebih mengasihi kita. Nah, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus lebih lagi untuk mengasihi dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini kita belajar bahwa kita harus memahami segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti Timotius, dia setia melayani Tuhan. Dia setia melayani setiap keegoisan setiap keluarganya. Dia dia sabar untuk menghadapi setiap karakter atau sifat-sifat yang ada dalam setiap keluarganya. Itulah sifat seorang hamba Tuhan. Harus sabar, harus lemah lembut. Nah, supaya kita bisa membawa mereka, menuntun mereka ke jalan yang benar yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, ayat yang terakhir, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Nah, inilah yang dikerjakan oleh Timotius dalam keluarganya.
Dia menuntun mereka supaya mereka kembali lagi ke jalan Tuhan. Supaya jerat iblis itu hancur dalam setiap kehidupan mereka. Supaya mereka kembali ke jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu kita belajar dari dari kitab Timotius, 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-20 sampai yang ke-26. Ya, kita harus bisa memahaminya. Ya, apa yang dikerjakan oleh Timotius dalam keluarganya. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa merenungi bagaimana sih, seperti apa sih, bagaimana Timotius melakukan hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara? Ya, kita harus memegang yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-22 sampai ke-25. Itu yang harus kita mendalaminya, memahaminya, dan menanamkannya dalam setiap hati kita. Kita harus menjadi hamba Tuhan yang lemah lembut. Kita harus menjadi hamba Tuhan yang cakap mengajar. Bukan berarti cakap itu ya dalam kehidupan kita itu istilahnya dalam kehidupan kita, ya kita ibaratkan dengan kehidupan sehari-hari kita cakap cakap dalam segala hal. Misalnya contoh ya orangnya cakap, ya bukan itu Bapak Ibu ya. Tapi yang dimaksud oleh cakap ini adalah kita cakap bagaimana kita menyampaikan kepada saudara-saudara kita tentang firman Tuhan. Bagaimana kita cakap untuk membawa mereka, menuntun mereka ke jalan yang benar, supaya mereka jauh dari jerat iblis itu, supaya dia kembali lagi ke jalan yang benar. Nah, itu yang dimaksud oleh cakap. Nah, di sini kita harus memiliki sabar. Dalam hidup kita memang sangat sulit yang namanya sabar. Ya, coba Bapak Ibu renungi. Ya, apakah Bapak Ibu sabar menghadapi setiap sifat-sifat anak-anak Bapak Ibu atau suami Bapak Ibu atau keluarga yang lain? Coba Bapak Ibu renungi yang namanya sabar itu. Ya bagaimana? Seperti apa sih sabar itu? Ya apakah sabar itu ya memang ada kata dunia berkata seperti ini, sabar ada batasnya tuh katanya. Ya memang sabar ada batasnya. Ya bagaimana kita seorang hamba Tuhan? Ya bagaimana kita seorang hamba Tuhan itu memiliki sabar yang dituntun oleh Tuhan. Ya maksud dari sabar ini kita harus sabar menghadapi segala situasi Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bahas tentang lagi lemah lembut. Ya, sebagai hamba Tuhan kita harus lemah lembut dalam keluarga. Dalam keluarga kita harus menjadi berkah dalam keluarga kita, supaya semua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai hamba Tuhan, kita bisa mencurahkannya, kita bisa memberikan dan mengarahkan setiap keluarga kita ke jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, dan juga di sini kita dituntun oleh Tuhan untuk menyampaikan segala sesuatu yang diinginkannya. Ya, bagaimana seorang hamba Tuhan yang bernama Timotius menyampaikan kebenaran dalam keluarganya, dia menjadi berkah dalam keluarganya. Itu bukan kekuatannya Bapak Ibu, itu bukan bukan kepintarannya, bukan kecerdasannya, tapi itu dituntun oleh Tuhan, hidupnya dituntun oleh Tuhan. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Ya bagaimana tuntunan Tuhan dalam hidup kita.
Ya, apakah tuntunan Tuhan dalam hidup kita ambur-amburkan ya, seperti pergaulan bebas? Ya, banyak hamba Tuhan oh, yang tidak mengerti tuntunan Tuhan dalam hidup. Tuhan udah menuntunnya, contoh dalam eh, dia mengalami sakit penyakit. Ya, bagaimana dia melalui eh, kesakitannya itu? Itu bukan kekuatannya, Bapak Ibu. Kita tahu kita tidak sanggup menahan rasa sakit. Tapi karena tuntunan Tuhan, kita bisa melewati segala hal yang membuat kita merasa sakit. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya pengen, dan juga saudara-saudara, mari kita belajar memperdalami Alkitab ini. Belajar dan menggali Alkitab ini supaya kita mengerti tujuannya dan maksudnya dalam setiap keluarga kita, seperti yang dikatakan oleh hamba Tuhan bernama Timotius. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari di hari ini, di siang hari ini. Kiranya ini menjadi bahan dalam hidup kita, menjadi pedoman dalam hidup kita, bagaimana kita menjadi berkat dalam keluarga kita. Seperti hamba Tuhan yang bernama Timotius menjadi membawa keluarganya ke jalan yang benar lagi. Sekian dan terima kasih. Inilah kitab yang kita pelajari di hari ini. Kiranya ini menjadi makanan kerohanian kita dalam hidup kita, bisa melakukan yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.